Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini karena kita bisa ada di hari yang pertama di bulan Februari. Kita bisa ada sebelum kita melakukan semua kegiatan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan, kami akan dengar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Urapi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita membaca di dalam Markus 9 ayat yang ke-28 dan 29. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, latar belakang ayat firman Tuhan ini di mana kejadiannya seorang anak yang mengalami sakit ayan. Nah, didoakan oleh murid-murid, namun ternyata tidak ada dampak apa-apa. Nah, sehingga ketika Yesus datang dan orang tua anak ini meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Yesus menjawab kepada orang tua itu. Nah, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ada kondisi-kondisi tertentu di mana ya kita harus berdoa, ya. Kita harus berdoa. Nah, prinsip-prinsip doa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Markus pasal 6 ayat 9 dan seterusnya, kemudian di dalam Lukas pasal 11. Semua itu diajarkan oleh Tuhan. Nah, prinsip-prinsip doa itu. Namun, ada beberapa hal yang perlu kita sadari bahwa doa itu ada manfaat dan tujuan. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, kita harus tahu manfaat dan tujuannya. Ya, ada beberapa hal yang saya ingin kemukakan di pagi hari ini, yaitu berdoa membuat kita mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Ya, berdoa membuat kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, berdoa membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Berdoa memberikan arah sukacita. Ya, dan berdoa memberikan kelegaan dan ketenangan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa itu doa? Bagi sebagian orang, berdoa adalah suatu kegiatan yang kita lakukan ketika kita memohon atau meminta sesuatu kepada Tuhan. Namun, apakah makna doa hanya sebatas itu? Tentu tidak. Berdoa memiliki banyak manfaat dan tujuan. Ya, apabila bagi orang Kristen, berdoa adalah sebuah hubungan yang akrab dengan Tuhan, di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Nah, di 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Ya, jadi ayat ini memberikan nasihat kepada kita untuk berdoa, sebab berdoa memiliki manfaat dan tujuan yang penting bagi kehidupan kita. Ya,
berdoa memiliki manfaat yang penting. Jadi langkah pertama dalam doa, ya, yaitu membuka hati dan menerima Tuhan, ya, yang akan menjawab setiap doa kita. Seseorang yang berdoa adalah seseorang yang mengenal dan merasakan kehadiran Tuhan. Ya, ketika kita mengenal dan mengakui kehadiran Tuhan, maka pada saat itulah kita sedang berdoa. Tujuan utama dari doa adalah mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhan. Berdoa adalah salah satu cara paling efektif untuk mengenal Tuhan. Sebab dalam doa kita berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Nah, di dalam doa itulah kita belajar. Kita belajar, ya, mengenal Tuhan, ya. Jadi selayaknya ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, makin kita sering berkomunikasi, dengan seseorang, maka kita akan semakin mengenal orang tersebut. Demikian, ya, ketika kita semakin sering berdoa, maka kita akan semakin mengenal Tuhan dengan benar. Yang berikut, berdoa adalah menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan. Menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan. Dalam doa, selain kita dapat semakin mengenal Tuhan, kita juga dapat memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Bagaimana mungkin seseorang yang mempunyai suatu hubungan dengan orang lain tanpa berkomunikasi? Jadi komunikasi adalah jembatan bagi kita untuk berhubungan dengan orang lain. Demikian juga hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi doa adalah komunikasi dengan Tuhan dan merupakan jembatan bagi kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Nah, berdoa juga itu, ya, supaya kita mengerti dan mengikuti kehendak Tuhan. Ya, berdoa adalah menjadi seirama dengan Tuhan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, ya, Community of Miracle yang saya kasih di dalam Tuhan, ya. Berdoa bukanlah proses memaksakan kehendak dan keinginan, ya, kita untuk terkabul, tetapi berdoa adalah penyesuaian hidup kita agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita percaya, mengenal dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita juga percaya bahwa segala jawaban doa kita adalah yang terbaik. Nah, di dalam doa kita, ya, kita belajar, ya, kita belajar mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi doa yang benar bukan sekedar mendapat atau menerima jawaban doa sesuai dengan keinginan kehendak kita, ya, pada Tuhan, tapi yang benar adalah, ya, kehendak Tuhan yang terjadi di dalam doa-doa kita. Yang berikut, doa membawa arah dan sukacita, ya, dalam hidup, menyerahkan kehendak kita agar selaras dengan kehendak Tuhan dalam doa-doa kita. Bukanlah sesuatu yang menyedihkan, ya, sebaliknya, ya, penyerahan kehendak kita kepada Tuhan merupakan jalan menuju sukacita sejati. Sebab kita tahu bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, yang akan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu, doa akan membawa kita kepada arah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa kita kepada sukacita sejati. Ya, berdoa juga, ya, itu akan membuat kita lega dan tenang. Dalam doa, ya, membuat kita memperoleh kelegaan hidup di dalam Tuhan. Berdoa merupakan cara efektif untuk mengalami kelegaan. Orang datang bersujud dan berdoa di hadapan Tuhan adalah orang yang bisa hidup dalam kelegaan. Sebab kita
ketika kita berdoa, kita percaya, mengenal, dan berhubungan dengan sumber kelegaan dan ketenangan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yesus adalah pribadi yang memberikan kelegaan, ya, yang memberikan kelegaan, ya, dan ketenangan. Dia berkata di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Datanglah kepada Tuhan di dalam doa dan renungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, merenungkan kebaikan Tuhan akan membuat kita tercengang, ya, membuat kita melupakan segala beban hidup kita. Hidup ini akan terasa lega dan tenang. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya dengan firman Tuhan di pagi hari ini akan membuat kita lebih hidup dalam doa. Kita berdoa. Puji Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberkati buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah terima. Biar sepanjang hari ini kami melangkah dengan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami. Hamba berdoa buat semua komunitas Merakel Tuhan. Dimanapun ya mereka berada, Tuhan tolong dalam semua aktivitas, baik Polri, TNI, ya Engkau berkati pegawai negeri, bahkan pegawai swasta yang bekerja, mereka yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan, baik kabupaten kota, provinsi, bahkan DPR RI, Tuhan tolong dan memberkati. Secara khusus berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan Engkau jamah sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Sembuh. Ku percaya dengan iman bahwa kesembuhan datang dari Tuhan. Pulihkan hidup mereka dan memberkati anak-anak kami yang studi. Tuhan tolong supaya mereka menjadi anak terpuji, ternama, terhormat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Bersyukur untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.